berharap situasi seperti ini dirampungkan oleh satu sosok sing sakti mandraguna yang bisa merampungi segala hal dengan sekejap. Karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Sugeng pepanggihan malih wonten ing kesempatan saat punika. Alhamdulillah dalu punika kula dipun rencangi kalian sederek-sederek ingkang sepisan Mas Entul saking pinggiran kali Jengking. Rahayu Mas. Ya, rahayu nggih Mas. Lajeng Mas Mul, Mbah Mul nggih, langsung nggih, Mbah Mul. Saking pekereng pelereng Merapi nggih. insyaallah ngoten Nggih, pelereng Merapi. insyaallah Kalian kula tesih tepang nggih, tesih kemutan Mas Amung ngoten. Nggih, lajengan mawon dalu punika badhe dipun sinaoni utawi ingkang napa pasipun nggih sami-sami sarengan nyinaoni babagan sejarah khususipun bab Ratu Adil kalian Satrio Piningit. Lah saking pembahasan punika sumangga ingkang sepisan kula suwun persepsi utawi atau bahasa Indonesianya itu tanggapan tentang Ratu Adil Satrio Piningit itu gimana. Sumangga katuran dipun wedar kalian gamblang supados napa nggih sarana kita niku ingkang sakmangke badhe menerobos ke masa lampau dan Mas bahasane melompat ke masa depan, menerobos ke masa lampau. Mboten kanthi lancar nggih. Secara ilmunipun niku kepripun lan sakmangke dipun wedar, dipun sinaoni sesarengan. Dados niki namung persepsi saderengipun persepsi kula lan rencang-rencang ingkang baken kok kadosipun niki asik lan menarik. Ingkang sakmangke dipun kaji napa dipun sinaoni sesarengan. Lajengan mawon sumangga wekdal saha pangenan kula aturaken kalian Kang Ndul. Nggih, Rahayu. Rahayu Mas. Sami sehat sedanten nggih. Alhamdulillah. Sedheripun. Kula saking desa nggih dados gaweane nggih macul dados Satrio Piningit nggih. Kula nggih ada, saya ada. Cuman Satrio Piningit harus kita gayuh. Kita sendiri juga bisa menjadi Satrio Piningit dengan mempelajari sifat-sifatnya. Jadi Satrio Piningit itu sebenarnya apa tau? Pemimpin kan? Nggih, leresipun Pemimpin kan? Pemimpin. Jadi kalau di desa, menurut masyarakat desa, sebenarnya Satrio Piningit itu kan sebuah harapan bagi kita semua. Kita bagi pemimpin bagi kita semua. Jadi dia yang akan merubah sebuah tatanan atau tatanan yang sudah ada sekarang yang bisa dikatakan agak bobrok atau udah bobrok ini. nggih ya sudah bobrok lama dong. Berarti sama ya, kita menganggap ini udah bobrok bahkan lama. Jadi untuk menjadi yang lebih baik bahkan yang terbaik untuk kita semua. Jadi di desa sendiri ya sifat-sifat Satrio Piningit bisa kita ambil. Misalkan saya ya macul itu berarti ya niatnya kita merawat alam, kita menanam. Jadi jangan sampai kita bekerja sama dengan alam tapi kita sendiri malah merusak. Itu kan semakin menjauhkan kita dari Satrio Piningit itu. Berarti kita menjadi salah satu yang memburukkan tatanan kita. Tuh. Dan Satrio Piningit kan mungkin ada itu ya presisnya masing-masing. Kalau dari masyarakat desa mungkin ya kita bisa misalkan gawean macul ya macul dengan baik, kita mengolah tanah dengan baik kayak gitu Mas. Tapi ada skala yang lebih besar toh
yang sudah diramalkan oleh mbah-mbah kita ya. Saya sendiri juga percaya akan hal itu. Itu ya, Mas. Baik, ini cukup menarik tanggapan dari Kang Tol ini tadi tentang bagaimana kita sayogyanya menjadi manusia yang khalifah apa Mas? Fil ard. Nah, itu harus lebih-lebih mencintai dan mengerti kayak mana kondisi atau kahanan dengan situasi yang semakin bobrok ini tadi. Itu alangkah baiknya kita gimana gitu kan, udah digamblangkan dan boleh langsung ditanggapi panjenenganipun Mas Kang Mbah Mul nggih. Ngapunten ngarang dangu mboten kepanggih lak dadi niki Mas. Saking tinggal punten kula mboten saged matur. Kados Mas entuk kalian pasalmu. Mboten napa-napa. Secara bahasane jenengan mawon. Teko sing penting niku napa nggih? Yang penting isi. Nah, yang penting isinya nggih. Isi yang dibicarakan Ya, itu lebih Pakai bahasa Indonesia boleh ya? Oh boleh. Bahasa itu kan cuma bungkus gitu loh. Yang penting kan isinya. Nggih niki kalian monggo dipun. Sik penting do paham ro mudeng ngono Mas. Terus niku nggih. Leres niku. Saya tertarik tadi ketika Mas Entol bilang bahwa aku ki wong desa terus nek wong desa iki terus nek dadi satria piningit ki ya sing apik karo alam. Saya pernah nonton film apa itu Guru Besar Hos Cokroaminoto itu. Dalam salah satu scene itu mengatakan ada salah satu tokoh rakyat kecil yang mengatakan ketika Hos Cokroaminoto itu lewat, dia bilang, wah kayak gini satria piningit, kayak gini sosok pemimpin masa depan. Artinya ada kontradiksi sebenarnya Mas, bahwa nek wong desa ini justru berharap situasi seperti ini dirampungkan oleh satu sosok sing sakti mandraguna yang bisa merampungi segala hal dengan sekejap. Karena wong desa ini kan apa sih maksudnya tidak punya daya, tidak punya energi untuk merubah keadaan yang dianggapnya sudah bobrok, dan kadang terus ketika pilpres atau pilkada atau apa gitu kan kayak iki kudune satria piningit, kayak kudune iso merubah keadaan, aku tak milih kae dan sebagainya. Ya, tadi kan aku ada itu Mas. Mbah Mul nggih. Mas Mbah Mul ya oke ngene Jawa. Mas Mbah nggih. Niku Mbah Mul lah. Mbah Mul lah. Yo suwe wae. Ayo suwe ngene iki atau keguk-keguk ini. Jadi tadi saya bilang ada harapan dari masyarakat desa bahwa kita kalau bisa dipimpin sama pemimpin yang sakti mandraguna kreatif. Cuman ada sebuah persepsi gini, jadi kalau kita nggak mempelajari apa yang sudah ini kan kita dibocori kan sebenarnya. Dari Mbah Joyoboyo juga mengatakan satria piningit itu yang bertubuh seperti Kresna dan Baladewa ya kan. Ada di sebuah kitabnya mengatakan seperti itu, yang dia mempunyai sifat-sifat dewa. Kenapa kok dibocorkan? Ya seharusnya kita belajar dari situ. Jadi gimana kita bisa memahami seorang satria piningit yang akan datang kalau kita sendiri juga nggak mengikuti untuk sedikitlah kita bersifat seperti itu gitu loh. Nah kita tetap bersifat durangkara murka misalkan, sing merusak alam misalkan, atau merusak tetanggan lah. Masalahnya keangkara murkaan itu dilakukan oleh yang orang juga sakti juga gitu loh. Jadi untuk mengalahkan keangkara murkaan juga butuh sosok yang sebanding gitu. Jadi angkara murka iki wong jan kuat tenan, gede tenan. Lah, iki meng rakyat jelata, isane meng dipidak. Kan gitu. Arep apike apa wae ning aku iso mangan gara-gara ana iki. Kan mereka butuh sosok yang juga sebanding dengan sosok pembawa keangkara murkaan itu. Dia bisa mengalahkan itu gitu maksudnya. Itu kan juga karena orang-orang kita itu terjebak pada sebuah mitologi soal itu, soal ramalan Joyoboyo itu kan diartikan secara linier bahwa ana sosok sing arep muncul ning akhir zaman sing iso mengakhiri semua penderitaan
Dan itu selalu muncul dari era ke era sebenarnya. Misalnya di era penjajahan, Pangeran Diponegoro itu bahkan mengangkat dirinya sendiri sebagai Satrio Piningit. Karena namanya Eru Cokro. Oh, iya. Itu setelah Pangeran Diponegoro, dia lanjut ke Hos Cokro Aminoto. Hos Cokro Aminoto itu waktu itu dianggap juga sebagai seorang ratu adil dan Satrio Piningit. Yes. Betul. Nah, sekarang dari era ke era itu selalu muncul gitu loh. Mitologi itu selalu muncul. Tapi Karena kan sampai saat ini ya itu belum kan ya. belum mencapai kepuasan. Iya. Jadi yang benar-benar sosok yang diidamkan dari Satrio Piningit itu kan sampai sekarang belum ada yang apa ya, presisinya seperti yang diramalkan gitu kan. Ya. Nah, maka dari itu untuk menyambut kan kita juga perlu. Ya, Ya kita siapan, sendiri ya. kan juga seharusnya kita yang sudah mempelajari, kita yang sudah tahu menahu soal itu sedikit banyak lah ya, nggak tahu kita dari Mbah Mul seberapa, dari Kang Amung seberapa, dari saya sendiri juga belum begitu banyak yang saya ketahui. Tapi kan ada sih bocoran-bocoran dari ramalan. Ramalan itu kan bagi saya pribadi sih itu sebuah bocoran untuk kita bahwa akan ada pemimpin yang seperti itu makanya. Tapi kan di sisi lain kita juga harus mempelajari itu untuk diri kita sendiri gitu. Kita semua kan seharusnya juga bisa menjadi Satrio Piningit walaupun tidak sakti Kresna dan Baladewa itu loh. Nah, Ya, saya setuju karena memang kita juga sebagai seorang manusia terlahir sebagai menjadi khalifah. Jadi daripada kita nunggu-nunggu terus kan nggak baik juga. Masa kita hidup atau mau kita nunggu? pakai idiom Imam Mahdi misalnya, kan sama aja itu Imam Mahdi atau Adil Satrio Piningit itu kan Ya, sosok yang diidam-idamkan di Idam-idamkan. akhir zaman. Kalau kita pakai analogi sholat berjamaah misalnya, tiga orang nih, jadi kita mau sholat, terus kita mau milih imam, pasti kita menjadi seorang makmum yang baik dulu untuk memilih imamnya siapa nanti akhirnya. Iya. Jadi mau makmum pun kita milih imam pun kita juga, imam itu lahir dari makmum yang baik. Benar. Menurut saya. Iya. Ya memang begitu ya. Menjadi sosok seorang pemimpin gitu. Ya memang harus nurut dengan makmumnya. Sebab kesalahan dari dia seorang pemimpin itu ya atas dasar dari apa Mas? Nek basa Jawa niki dielingke saka saka makmume ngono lho. Dadi sing iso ngelingke iki gejabakno makmum ki ra iso ngono lho. Dadi misalkan kok imam ki kleru kan sing iso bener ki atau ngelingke oh kuwi salah kuwi kleru kan makmum. Dadi yo syukur bage yo kabeh yo. Mungkin dari pemirsa semua marilah kita bersama-sama menjadi seorang makmum yang Bersifat imam. Ya, yo maksudnya ya. Ya iya, tapi khalifah, Mas. Khalifah tapi ya setidaknya kita itu tahu, iku salah, iku kurang tepat, iku kurang pas, iku. Dan harusnya si imam kalau diingatkan juga mau. Gitu. Enggak ngeyel atau enggak gimana bahasanya. Wong ora ya wis bener enggak gitu. Itu adalah sosok di mana seorang makmum yang ngeleng ke imam ketika dia salah dan berjalannya suatu jamaah itu ketika kesalahan seorang imam yang dibenarkan makmum itu lebih baik daripada kesalahan imam dia kekeh dengan kesalahannya membenarkan kesalahannya itu adalah jamaah yang bahasa teman dari kita itu kopior gitu. Jadi kopior semua itu kopior enggak Kami sing kopior Mas. Iya. Dari seorang imam yang kopior kan Wis kleru ra rasa kleru, dilengke nek kleru. Iya. Ora gelem iki penemune dhewe. Iya, makanya kan Apike kapak iki Mas. satu jamaah itu ya batal semua itu ibarat kalau sebuah dalam sholat gitu loh. Nah, kan jadi enggak absah gitu loh.
Baik, cukup menarik ini perbincangan malam hari ini mengenai Ratu Adil dan Satrio Piningit. Mungkin dari pemirsa semua, teman-teman semua, sedulur semua, bila mana ada tanggapan-tanggapan, monggo silahkan tulis di kolom komentar di bawah ini. Ya saya harapkan dari komentar panjenengan sedaya niku menambah wawasan bagi kita semua lah. Kita kan sarana untuk menjadi seorang makmum yang baik adalah yang tahu bahwa seorang imam ketika salah itu kita ngelingke atau mengingatkan. Yo, Mungkin Mas. begitu yo. Nang Kang kene yo. ngerokok ora disensor toh? Ya enggak. Ya. Soalnya kan ini apa? Suatu apa Mas? Nek bahasane secara kehidupan itu ini adalah ritual apa Mas? Menyambung server. Daring oh iya iki. Secara spiritualis sih Wis ana dua ya no rokok ya ta. Rokok kretek kok. Ini mohon maaf ini dupa ini tidak menjadi sebuah apa simbol yang negatif atau apa, ini pengharum buat apa ya, maksudnya ini terapi lah untuk Yo ben pemirsane di kesimpulan di. nah mungkin begitu ya, lebih enaknya ya Kang yo. Ya baik, untuk malam hari ini sepertinya kita cukupkan sekian. Banyak kesalahan, salah ucap dan lain sebagainya mohon dimaafkan karena kita semua adalah orang awam yang bodoh akan pengetahuan, tapi terus berusaha bagaimana kita itu belajar tentang arti sejarah dan gimana kita untuk melangkah ke depannya itu lebih baik gitu, melihat ya apa ini sekarang ini kahanan nih dunia sing saya murat marit sing saya ngene iki masih ngono ya tetep ade katresnan, jalinan kasih sayang antar sesama dan karo sing kuwasa. Sekian dulu. Terima kasih. Rahayu, rahayu, rahayu. Ya mungkin bisa di